Kami bersyukur kalau hari ini diberi kesempatan Allah untuk kami boleh datang menyembah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur selama 1 minggu ini Kau menjaga setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Kau menjaga kami, keluarga kami, komunitas kami, jemaat lokal kami bersama-sama. Kami bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi kami. Kami boleh menerima keselamatan, kami boleh hidup di dalam kebenaran, karena itu adalah kasih kami Allah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu, sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami boleh mendengar dan melakukannya. Karena ketika kami mendengar dan melakukannya, kami taat. Ketaatan kami akan membangun kehidupan kesejahteraan kami, pertumbuhan kesejahteraan kami. Berbicara berkata-kata pada setiap kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk berbagi di tempat ini tentang firman Tuhan, khususnya dengan tema real love, tentang kasih yang sejati atau kasih yang sesungguhnya. Terima kasih untuk para pemimpin, khususnya Pak Romi. Tadi saya juga ketemu Pak Budi dan Bada pamit karena masih ada dengan TC, diberi kesempatan juga untuk berbagi. Saya bersyukur jemaat dalam keadaan baik-baik. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Izinkan saya beberapa menit ingin mengingatkan, ketika saya share tentang ini, tentunya sharing ini untuk menjadi penguat apa yang menjadi kerinduan, menjadi keinginan, menjadi kemudahan Tuhan yang ditaruh dalam hati pemimpin untuk setiap kita terus berfokus pada apa yang menjadi visi-misi dan nilai-nilai dalam konteks keseluruhan jemaat Abalon. Bukan hanya di GCC, bukan hanya di KTC, di keseluruhan Abalon, termasuk saya tinggal di Bali, Bali juga di Nopo. Apa sih kerinduannya? Adalah setiap kita untuk menjadi murid Kristus, kita tinggal dalam komunitas sejati, kita terus belajar melakukan gerakan kasih Bapa Surgawi menjadi berkat, sehingga kerajaan Allah boleh dinyatakan dalam setiap bidang kehidupan. Ini penting. Pastikan kita sedang pergi ke Surabaya naik pesawat ke Bapak Ibu, ya, ke Amin. Di jam yang sama jangan naik kereta api, apalagi naik sepeda. Amin. Oke, kita punya tujuan setiap kita menjadi murid Kristus. Pastikan kita tinggal di dalam komunitas, dan real love berbicara tentang kita hidup di dalam komunitas. Komunitas sejati harus dibangun dengan kasih yang sejati, sehingga kita menjadi berkat. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu akan pindah ke TP Cakung. Tahukah Bapak Ibu, TP Cakung itu tanggung jawab teman-teman yang di sini, betul ya? Masih kan? Berapa banyak Bapak Ibu yang bekerja di sekolah tunas bangsa dari sama abang saja? Bisa bangkit berdiri? Bapak Ibu, ini mereka yang bertanggung jawab sana ya. Ini Bapak Ibu tahu kan bahwa sekolah tunas bangsa itu panjangan tangan pelayanan dari teman-teman di Abalon. Nah, khususnya di jemaat ini punya tanggung jawab untuk membantu teman-teman di tunas bangsa Cakung. Makanya Bapak Ibu, kita akan bangun dulu di sana. Berapa banyak Bapak Ibu punya anak usia TK sampai dengan SMA? Ada? Pastikan sekolah di tunas bangsa. Pak minta promosi, bukan promosi kalau punya jemaat ya. Kalau Bapak Ibu mau sana karena biaya nggak bisa bertobat, Bapak Ibu harga bisa berdamai lebih jemaat. Amin. Bapak Ibu, jelek-jelek tunas bangsa itu nomor 3 secara jumlah. Muridnya sekarang hampir 4.600, kemudian sekitar 600. Dan bukan hanya itu, mengajarkan tentang karakter Kristus menjadi murid. Kita hari ini berbicara tentang real. Kalau saya mengatakan supaya kita memberikan kerajaan Allah, karena kasih adalah salah satu cara untuk memperlihatkan tentang apa itu kerajaan Allah. Nah, hal yang penting, kenapa kasih itu menjadi proses penting? Bolehkah kita baca ayat Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31? Kita jawab bersama-sama ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus, dan dengan segenap akal hidupmu dan dengan segenap. Terus, dan hukum yang kedua adalah sesama manusia
Kasih itu adalah perintah, bukan anjuran. Itu bukan optional, but obligasi atau obligation. Jadi harus. Itu kata Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita baca firman Tuhan, saat teduh dan sebagainya. Kita juga mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ada yang protes, tapi ada orang tidak bisa mengasihi diri sendiri. Ada orang hidup untuk diri sendiri itu susah, apalagi itu orang lain. Ya, betul sih. Ini disebut perintah utama. Tapi menarik, Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru, the new commitment. Katanya apa? Aku memberi perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa? Aku atau Tuhan mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Tuhan memberikan perintah baru. Ada manusia itu minta alasan, kasih perintah baru. Engkau mengasihi seperti aku mengasihi. Kesimpulannya apa? Mengasihi Tuhan melalui manusia, mengasihi manusia melalui kasih. Kata ganti kekristenan pada jemaat mula-mula pertama adalah salib. Makanya di gereja ada tanda salib, penderitaan. Kata ganti orang Kristen kedua adalah kata kasih. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada teman-teman non-Kristen, berbicara tentang Kristen, bicara tentang kasih. Orang Kristen itu hebat kasihnya. Orang di luar Kristen berkata demikian. Tapi yang menarik, justru ketika kita masuk gereja, kita mau tidak ada. Nah itu agak ajaib menurut saya. Coba sebelah kanan kita ya, agak ajaib tak orang Kristen ini ya. Orang lain ngomong kasih, di dalam ada kasih, itu problem. Nah kenapa? Karena kita tidak melakukan atau kita tidak menikmati yang namanya kasih sejati. Kasih Tuhan yang paling besar dikatakan ketika Yohanes 3:16 mencatat, karena begitu besar kasih yang akan dunia ini. Terus katakan sama-sama, sehingga Dia mengabarkan anaknya yang supaya apa? Supaya setia mereka oleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu luar biasa. Kita hari ini bisa berkumpul percaya kepada Tuhan Yesus, itulah kasih. Bukan karena kita, Tuhan yang memilih kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dosamu seperti merah kirmisi, dosanya gelap sekali. Dosamu mengerikan sekali, engkau dijadikan putih seperti salju. Sebagai pembanding bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih yang memberi bagi kita tanpa membalas. Nah, hanya saya kadang-kadang kasih Tuhan diganti dengan kasih manusia. Ya, kasih manusia dan kasih Tuhan berbeda. Kasih Tuhan tadi memberi, tapi kasih manusia itu exchange. Katanya apa? Tukar. Kalau engkau mengasihi aku, ya aku mengasihimu. Kalau kau mengasihi aku, bolak-balik. Kamu dulu lah, tapi mesti bolak-balik ya. Timbal balik. Kasihnya manusia itu selalu dari luar. Kalau hati kita lagi senang ya kita bisa mengasihi. Kalau hati kita lagi gundah, nggak punya duit, utang kita banyak, ya nanti dulu. Okay? Setuju? Kasih kita ditentukan situasi di luar. Waktu dulu saya menikah dengan istri saya, mami saya kasih nasihat, kalau kamu cari istri model kamu tuh tepatnya demikian. Istrimu mesti lemah lembut, karena saya lemah lembut, ya, bukan lemah gemulai, lemah lembut. Istri kamu mesti cari istri yang sabar, istri yang begini. Saya menikah dengan istri saya gagah perkasa. Wah, bisa bahaya. Ingat, kasih kita bukan karena faktor uang, karena dia faktornya pintar, cantik, ya. Kita kadang-kadang mengasihi karena faktor uang. Yang kedua, kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan untuk membalas, mengharapkan untuk kita dihormati, mengharapkan bahwa itu kasih manusia. Dan ingat Bapak Ibu, ketika kasihmu seperti itu kepada orang lain, kepada keluargamu, kita tidak menggunakan kasih Allah real. Dan kita akan apa kalau kita menggunakan kasih manusia? Ketika aku mendengar engkau, kata Abraham, kata Adam, bahwa engkau
ada dalam tangan ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersyukur. Ketika Adam merasakan kasih Tuhan yang sempurna, dia keluar dari kasih Allah, dia jatuh dalam dosa. Apa yang dia alami? Dia berkata, ketika aku ada di tangan, aku menjadi takut. Karena kasih yang bukan dari Allah, keluar dari kasih Allah, menggunakan kasih manusia, perasaan pertama dan takut. Perasaan kedua dikatakan aku telanjang, aku sungguh-sungguh, ada rasa malu, ada rasa bersalah dalam hidup kita. Pernah nggak kamu dikasih seseorang menimbulkan ketakutan? Pernah nggak ketika kita mengasihi seseorang karena rasa malu? Ya, kadang-kadang kita mengasihi Tuhan karena rasa malu, karena kita anak pendeta, karena kita pemimpin. Anak-anak kita hati-hati, anak-anak kita khususnya anak pemimpin. Ketika dia mengasihi Tuhan karena apa? Karena kita yang memaksa, atau karena malu dia akan pemimpin. Pada satu saat anak saya perempuan berkata, aku mengasihi Tuhan bukan karena iman tapi dan malu. Biarkan aku mengasihi Tuhan dengan cara saya. Waktu itu saya mau marah, tapi saya ingat kalau dia mengasihi dengan cara dia karena takut, karena malu, dia menggunakan kasih manusia, Tuhan kasih Allah. Amin. Dan Bapak Ibu, rasa takut, malu, bersalah ini penyakit yang berbahaya. Kenapa? Kedokteran berkata bahwa rasa malu, rasa takut, rasa bersalah itu menimbulkan malu disebut endoderm, takut ektoderm, dan rasa bersalah disebut, ini jurnal. Nah, apa artinya? Nah, ini Mbak Google menjawab ya. Kalau Bapak Ibu karena punya sakit mata, handphonenya ini kayak apa? Kan genetikal. Ada nanya seperti retinanya, itu bagian luar ya, kelenjar rambut rontok, ada yang rambutnya rontok, kadang stres takut. Ini untuk kedokteran. Kalau dia sakitnya di bagian dalam, ya, hati, paru-paru, pankreas, organ reproduksi, ini karena endoderm, ini karena rasa malu. Ini kedokteran. Jadi kalau dalam tengah sistem sirkulasi, otot, tulang, pegel-pegel, semua pegel-pegel, jangan-jangan punya rasa bersalah. Ini karena dokter. Benar ya? Coba tanya sebelah kanan, kok punya penyakit di atasnya? Ya memang ada karena kurang olahraga aja sih, ada. Tapi kalau kita sudah menjaga hidupnya, tiba-tiba muncul penyakitnya. Jangan-jangan kurang penyakitnya. Dan rasa takut, malu, rasa bersalah karena kasih kita menggunakan kasih manusia, bukan kasih Allah. Coba kita cek hidup kita. Rasanya kita normal-normal hidup, saya berolahraga, saya jaga makan, kenapa sakit? Mungkin karena proses secara emosi mempengaruhi fisik kita. Itu dokter kata. Nah, kalau begitu apa yang menjadi prosesnya yang disebut dengan kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu adalah sebuah keputusan internal di dalam, bukan testimoni. Karena situasi kita mengasihi. Tahukah ketika Bapak mengasihi kita di surga memutuskan kita, Allah telah memanggil kau, Allah telah memutuskan kau sebelum dunia dijadikan. Bagi saya, kalau kita lahir tahun 19 kayak model saya ini 63 ditambah berapa tahun, berarti 4.000 sekian sebelumnya. Kalau itu matematika ya, katakan ya ada sebelum dia dijadikan kekal, dan itu dalam kekekalan. Kalau saya katakan manusia jatuh dalam dosa itu awalnya paling tidak ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah memilih saya. Coba lihat kanan kiri manusia di kanan kiri kita, khususnya istri suami kita, ini manusia unik, amin. Sudah diputuskan Allah dari dulu dikasih, amin. Betul, kita ini manusia luar biasa. Kasih itu adalah keputusan. Ketika saya menikah dengan istri saya Eliana, harus memutuskan saya mengasihi. Kasih tidak pernah ditaruh di dalam perasaan. Kasih ditaruh di dalam sebuah keputusan. Amin. Bapak Ibu mengasihi seseorang karena sebuah internal. Yang kedua, kasih itu satu arah, tidak butuh balasan. Ada lagunya dulu, kasih ibu apa? Ada. Kita nama saya itu terkenal. Tak terindah sepanjang masa, ya. Terus hanya memberi gopek, harap kembali ceceng, katanya dulu saya tidak begitu. Oke, kasih itu satu arah, selalu menguntungkan orang
baik. Setuju? Saya berharap kita bisa mengerti, kadang-kadang kita bicara kasih itu sabar, baik-baik, tapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda, bahwa kasih itu satu arah. Kadang-kadang kita ingin mengasihi anak kita, memberi hati anak kita, kalau engkau menengah kelas, betul kan? Kalau engkau baik, kalau engkau melayani, satu arah. Kadang-kadang kita memberikan kasih itu karena situasi atau kondisi. Dan kasih itu dengan sengaja. Zaman dulu saya dapat apa? Cerita novel atau cerita di Facebook bahwa cinta itu datang yang mendadak. Ketemu di pasar tiba-tiba gerem kayak kesetrum, betul ya? Lu saya dengar jatuh cinta. Lagunya jatuh cinta sejuta rasanya, katanya gitu. Ternyata jatuh cinta tidak sejuta rasanya, benar-benar ditahan. Nah, betul. Sekarang kalau ada orang berkata aku mengasihi tanpa penderitaan, itu mau kosong. I don't believe it at all. Serius. Karena kasih itu sengaja. Saya sengaja mengasihi istri saya sengaja mengasihi anak-anak saya. Apapun kondisinya. Kasih bukan karena gergelah. Saudara mesti memutuskan mengasihi atau enggak. Ketika dia melukai, saudara memutuskan untuk mengasihi. Saya akan langsung prakteknya bagaimana. Ibu, praktek kasih itu jauh lebih punya kekuatan daripada saudara dengar teori. Tadi teori. Kasih hanya bisa dimulai dari keluarga. Kenapa? Allah memanggil manusia melalui keluarga Adam dan Hawa. Setuju? Bangsa Israel adalah bangsa keluarga. Banyak orang salah mengerti bahwa bangsa Israel itu dibangun oleh imam, nabi, dan raja. Tidak salah, tapi secara korporat. Tetapi orang Israel menjadi rohani itu membutuhkan keluarga. Ulangan 6 berkata, ayah yang mengajarkan, bapak, ibu yang mengajarkan kepada kasih tentang firman Allah. Ada banyak orang bisa mengasihi orang lain, tapi dengan keluarganya masalah. Saya nggak percaya. Karena kasih itu dimulai dari keluarga. Anak kita belajar tentang kasih dari ayah dan ibunya. Kita belajar dari kasih dari orang tua kita. Saya mesti tanya kepada ibu, apakah kamu mengasihi istrimu? Orang sering salah melihat khotbah itu bisa bagus, pelayanan bisa jempol. Apa ibu mesti tanya bagaimana di keluarga? Kalau bapak ingin tahu tentang kasih saya, jangan tanya orang lain, tanya Nana, Besalia dan Elsa. Alasan. Bapak ibu mesti tanya orang tua saya. Bapak ibu mesti tanya keluarga saya. Banyak orang hebat di luar, tapi di keluarganya bagaimana? Di sini saya lihat ada kaum milenial. Bapak-bapak, teman-teman yang milenial, saya kalau Anda pelayanan saya sangat kagum. Tapi pertanyaan bagaimana dengan orang tua? Karena 30-40 tahun itu jalan perhatian orang tuanya. Tadi saya dengar kesaksian dia harus keluar dari kerjaan menjaga kakak dan ayah dan adiknya. Sudah luar biasa. Tidak mudah Bapak. Tidak mudah. Istri saya memutuskan orang dia punya 2 orang tua waktu itu masih ada. Yang satu agak tuli, yang satunya suka baca tapi sudah tidak bisa baca karena tulisan. Hari itu dia memutuskan karena ditanya isu membaca Alkitab, yang satu sudah kaku belakangnya, yang satu dari kesulitan. Tinggal di Bali, kedua saya tinggal di Jakarta, Kelapa Gading. Saya masih ingat dia memutuskan sebuah keputusan yang luar biasa. Saya akan telepon mama, papa setiap hari untuk membacakan Alkitab. 2 tahun. Setiap hari. Jangan ngomong tentang kasih kalau sudah bisa lakukan. Dan itu sulit. Itu kalau telepon mengganggu seluruh rumah tangga kami. Karena papanya agak budak. Tuhan Yesus mengasihi. Dia jawab, Tuhan Yesus mengasihi. Baca kita diulangi. Tuhan Yesus mengasihi, bisa Tuhan Yesus menjual bakso. Repot saudara. Itu repot betul. Itu kalau udah emosi dan ini kan saya bilang, sok. Lagi baca Alkitab, bukan emosi itu. Sampai akhirnya kedua orang tuanya dipanggil Tuhan. Berhenti mengasih. Nih teman-teman yang muda nih ya, kalian punya waktu gak sih sama orang tua? Kalau dulu saya melayani anak muda, ya, ini dulu anak muda kebalahan saya beritahu yang namanya radikal zaman saya melayani sekolah, punya jiwa-jiwa, setuju. Tapi kalau hari ini saya berkata tidak,
saya akan cek, kamu dengan orang kamu bagaimana? Bisa cuci piring di ruang kamu nggak? Di rumah. Kalau enggak, saya kurang percaya. Karena kasih itu ekspresi, kasih itu tindakan. Amin. Coba lihat kanan kirinya, model seperti apa dia. Amin. Amin. Jadi, betul nggak? Kalau nggak bisa susah. Kenapa? Kita nih kasih tidak hanya sekedar bicara. Kasih adalah sebuah tindakan ekspresi. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kasih akan membutuhkan penderitaan, membutuhkan korban. Ketika Allah mengasihi kita, korbannya adalah anak sulung Allah sendiri. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa kasih itu butuh korban. Karena udah saya berkata, susah. Orang tua saya itu kolot dan aneh. Memang kalau orang tuamu modern, lebih modern dari kamu, kamu yang jadi bapaknya lah. Setuju? Pasti bapak-bapakmu kolot lah. Aku dulu juga kalau bapak-bapakku kolot. Sama, jadi dulu saya tahu. Anak saya selalu berkata, kamu ini tidak ngerti zaman. Iya, karena saya orang tua. Tapi saya bilang, aku pernah muda, kamu tidak pernah tua. Amin. Dia tidak pernah tua loh. Anak saya tidak pernah tua. Saya pernah tua. Usia 60 tahun. Ya, dia pernah 16, tapi tidak ada pernah 61. Itulah manusia. Saya berkata, teman-teman, kasih bukan bicara teori. Kami punya problem mengekspresikan kasih ketika anak saya yang pertama. Anak saya pertama adalah ADHD autis. Tentunya tidak. Ya, ada orang ADHD autis itu seperti Einstein. Ya, kayak mereka punya iPhone. Siapa? Steve, yang meninggal Steve Jobs. Ya, dia sekarang ada job, ya, nggak ada job. Ya. Sudah di surga nggak ada job lagi ya. Itu orang hebat. Bill Gates katanya juga sama. Orang-orang hebat. 13% orang-orang kebutuhan khusus itu hebat. Tapi anak saya belum meninggal. Saya masih ingat waktu dia sekolah mempelajari luar biasa. Menghafalkan bagian depan, yang belakang lupa, yang belakang ingat, yang tengah lupa. Lompat-lompat. Saking marah pernah saya tampar sekali. Sudah. Ibu saya di sini. Ibu, Tuhan itu mengingatkan, apakah itu kasih? Saya banyak berbuat kesalahan. Makanya kalau saya boleh mengulang yang akan saya lakukan. Kalau saya disuruh cerita tentang Nilo, saya bercerita ada banyak proses hidup saya gagal. Tapi saya bersyukur dengan istri belajar untuk mengasihi Abel tanpa syarat, tanpa permintaan. Karena dia akan menjadi tanggung jawab hidup dia seumur hidup dengan saya. Anda kan autis ADHD. Saya ngomong ini Herika karena dia tahu anak saya. Anak saya bisa menyerang saya, bisa menggigit. Pernah saya ke rumah sakit 2 kali ke UGD. Kemudian saya tanya, kenapa Pak digigit? Jadi saya digigit. Kemudian dibuka konstitusi, Bapak digigit siapa? Anjingnya siapa gigit? Bukan anjing, anak saya yang gigit saya tahu. Amin. Akhirnya saya disuruh pulang tanpa bayar ya, karena dia lihat baju wajahnya putih penuh penderitaan. Amin. Saya beritahu kalau suruh punya anak itu siapa? Tapi saya beritahu, Besaliel Tendara menolong Betasani Tendara untuk menjadi manusia. Kalau dulu kalau terkenal hati Bapak, saya hati ninja. Bapak, saya tidak manusia tanpa alasan. Tidak ada alasan. Kerjakan aja. Militer. Tapi saya ingin tahu, memang kekristenan ada yang disebut kompi. Kita ada ESC, tapi bukankah kekristenan keluarga? Keluarga yang artinya kasih. Saya setuju ada kedisiplinan, tapi kadang-kadang hidup saya penuh dengan kedisiplinan. Tapi apa ya? Harus seimbang. Belajar untuk menerima orang apa adanya ketika bisa lihat ada darah. Eliana itu sekolah juara umum, sekolah kuno. Zaman dulu kalau kita pelajar, saya ingat Eliana bisa si IP-nya 4 semua puyeng. Ya toh, kalau kita IP 4 1 semester, yang lainnya IP 4 2 semester, saya dulu ada 2 di depan itu ya. Tapi belajar untuk menerima besar yang ada. Orang yang selalu menyakiti hati saya paling banyak namanya Eliana.
setiap hari. Coba lihat suami istri, lihat kan. I love you. Iya betul, nggak suka nyakiti kan dia. Nah, betul. Statistik begitu, ada bapak ibu tinggal sama dia berapa jam. Kalau yang banyak menyakiti atasannya, ya bapak ibu stres saja Pak. Tapi manusia yang paling menyakitkan adalah paling dekat. Setuju? Gitu. Ya istri kita lah suami kita. Betul? Kalau tetangganya sudah berumur sama dia berapa banyak? Apa tanya begitu? Nah, kita mesti mengerti bahwa kasih adalah berbicara tentang lingkungan yang paling dekat dalam kita. Saudara mau tanya dengan Heliana, saya kira ngomong, siapa yang menyakiti kamu? Ya situlah anak kita. Betul? Di sini ada anak muda, tolong angkat tangan. Yang muda, situ suka nyakitin orang tuamu. Tapi situ juga sering disakitin orang tua juga dong. Mungkin lah. Jadi ada yang berkata pada saya, nah saya bukan cinta sama saya. Tapi sorry loh Papi, perkataan Papi itu menyakitkan. Saya tanya, iya, tapi hari ini saya menyakitkan kemarin, kamu menyakitkan saya. Bisa lah. Ya kita belajar lah. Amin. Saya tahu lah, dari wajah saudara kelihatan kok. Tapi kalau kita tidak belajar mengasihi, nah kan nilai Kristen tidak ada. Makanya ada judul buku bagus yang ditulis Pak Julian Persibajuta yang promosi mengasihi sampai terluka. Judulnya aja lebih. Tapi saya pikir benar, saudara nggak bisa mengasihi kerja saudara. Dan saya tahu istri saya banyak teman. Tapi kami belajar terus bahwa kasih harus searah. Bahwa saya mesti memutuskan tetap mengasihi anak-anak dan istri saya. Saya memutuskan untuk mengasihi mertua saya. Bapak Ibu, saya itu pernah ditolak mertua saya sebelum menikah. Waktu saya mau menikah dengan istri saya, mertua saya berkata tidak bisa karena saya full timer, ditolak. Jadi waktu saya telepon istri saya mengatakan, oke, kamu dengan anak saya jadi saudara saja ya. Saya tidak butuh saudara, saya butuh istri. Saya nggak mau ngomongnya. Sama dia oke, baik itu. Oke, saya butuh istri. Tapi kan dia bilang, oke, itu 3 tahun. Saya tunggu 3 tahun. Tapi setelah saya meninggal, mereka berdua sudah bersaudara. Tapi saya punya banyak waktu ketika tinggal di Jakarta, tinggal di rumah saya. Pelan-pelan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saya bisa ngobrol dengan mertua saya itu sampai jam 1 pagi. Hanya berdua saja. Saya mantu yang kepala aku. Saya punya intensi, dan itu tidak jadi mereka. Kasih butuh waktu, kasih butuh pengorbanan, kasih butuh usaha. Apakah saya bisa gagal mengasihi? Sangat bisa. Saya pernah mengalami kebodohan 2016 tanggal 1 Januari atau 14 atau 15. Saya kan 15 atau 16. Waktu itu saya ke BSD, kakak saya meninggal, saya kira 16. Waktu itu saya sedang menengok kakak ipar saya. Saya dengan kakak saya itu dekat sekali, meninggal, saya datang 1 Januari, sebenarnya beberapa hari yang lalu saya datang, tapi karena 1 Januari yang itu saya datang di perumahan BSD. Saya masuk di tempat itu, kemudian Saptan keluar mau buka pintu palangnya, dia minta KTP. Saya ini berkata, kemarin 2 hari yang lalu saya baru masuk, gak pakai KTP, baca Bantan Bapak Ibu. Saya ini pendeta dan Saptan baca Bantan, luar biasa, untung cuma gak lihat di masalahnya. Hanya minta KTP, saya bilang gak bisa. Akhirnya Saptannya juga cengkel, saya juga cengkel. Dia keluarkan secara kertas, dia begini, Pak, ini loh Pak peraturannya. Tak percaya memang benar, mulai 1 Januari. Ya kalah loh, saya kasih. Nah, nanti saya belum kurang aja betul. Peraturan, ya tapi benar 1 Januari. Saya masuk, istri saya ngomong, kamu itu ya, gitu aja bantah-bantah. Itu kayak kenok. Keluar tariknya. Ini apa? Tandu ya? Tarik di sini ya? Saking emosinya sampai lupa itu pelanya di mana. Marahlah saya. Bapak Ibu saya ini, ya memang saya agak ringgan, tapi saya tidak pernah maki saya. Tapi hari itu saya maki, saya lebih kodetik, saya tidak sebutkan. Waktu saya maki, saya sadar. Masalahnya apa? Di belakang ada 2 pendekar lainnya, kedua anak saya. Nah, kami sedang masuk ke rumah, mau menengok ipar.
betul? Impor saya keluar, panggil nama Chinese. Tapi kamu datang ya? Tanya kan namanya, bagaimana kabarmu? Baik. Coba tanya, bagaimana kabarmu? Baik. Nah, kayak gitu jawabannya. Padahal baik kan? Istri saya ditanya, bagaimana kabarmu? Munafikkan turun, saudara. Kami baru mau baik, maki. Anak saya udah tegang. Terus kita cepet begini. Baik, baik. Padahal baik kan? Kita baru maki. Saudara, kalau saudara hidup di luar kasih, tidak jelas dengan kasih saudara, sudah pasti munafik. Dosa bangsa Amerika, kenapa anak muda meninggalkan gereja? David Campbell menulis, you lost me, bukunya baru saya. Hasil riset. Keluar karena anak muda melihat kemunafikan di gereja. Saya ingin tahu, kenapa anak-anakmu, kenapa gereja, anak-anak muda karena kemunafikan. Kemudian mereka di mana? Di orang tuanya, di pemimpinnya. Dan saya termasuk waktu itu. Habis itu pulang, ketemu sama couple yang mau menikah. Murid saya mau menikah. Kemudian ketemu saya, bertanya itu, bagaimana kamu dia? Munafik juga kan? Munafik juga kan? Padahal mau konseling pernikahan. Bagaimana kapita, bagaimana kaya? Kira-kira nasibnya dia apa? Ini kurang ajar menikah. Saya pulang dari tempat itu sekitar hampir jajan 4 jam. Saya pulang. Coba bicara sama. Hebat ya kamu ya, luar biasa, penuh dengan luar biasa kebohongan. Coba bicara selesai. Aku kalau bicara sama saya itu kadang-kadang ya kayak gitu pas kalian. Saya lihat setelah pulang dari itu saya lihat di kaca nilai istri saya udah tegang, anak saya walaupun misalnya ada autis, dia mengerti betul apa yang sedang orang tuanya. Sampai di rumah teman saya, Tuhan coba bicara, kamu berbuat kesalahan di depan umum, selesaikan di depan umum, karena saya maki di depan anak saya. Saya langsung ke kamar, saya bilang izin saya, nah boleh kita bicara sebentar di depan mereka. Saya tahu bahwa saya melakukan kebodohan, saya mengerti bahwa saya melakukan kesalahan yang besar. Saya maki mami, saya maki mertua, saya mendepan kalian, dan saya kira murah tegal. Saya minta maaf. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Saya betul-betul di depan istri saya minta maaf. Saudara, kadang-kadang orang minta maaf itu nggak pernah aja. Maafin saya. Terus itu tuh mau minta maaf atau mau marah gitu loh. Dan tinggal kejadiannya. Lalu ingatkan, saudara, kami yang salah. Saya minta maaf, saya minta maafin saya. Kalau saya lihat, dan puji Tuhan, istri saya luar biasa, dia memaafkan. Ini penting. Ini yang lebih penting. Setiap orang bisa berbuat kesalahan. Setiap orang bisa tinggal di luar kasih Allah. Tapi pertanyaannya, respon saudara apa? Saudara punya hati apa? Jadi real loh, bukan berarti cerita Cinderella dan pangeran berbahagia selama-lamanya. Real loh itu artinya apa? Kita bisa jalan, kita bisa salah, kita bisa jatuh. Anak saya keluar ke Kanada, waktu berangkat saya pesan satu hal, Lisbeth, satu hal yang saya minta, kalau kamu nanti di Kanada berbuat kesalahan, pastikan orang mau tahu. Dan kamu berkata saya, apapun. Bapak Ibu nggak mudah. Walaupun saya ngomong gitu gampang, tapi deg-degan, udah cewek sama saya. Tapi saya belajar kasih yang lain, kasih yang lain dengan sengaja. Bagian yang kedua yang kita bisa praktekkan kasih itu bukan hanya di keluarga. Ada orang yang mengasihi keluarga. Begitu mengasihi keluarga, dia nggak punya kasih yang dipraktekkan di dalam keluarga lain. Ingat, kita punya dua keluarga. Keluarga inti kita secara fisik yang Tuhan berikan, yang tidak bisa kita protes dengan Tuhan. Bagian yang kedua disebut keluarga rohani. Pertanyaan saya, kalau saudara ingin mengabdi kasih, nggak mungkin hanya di keluarga saja.
kita butuh bagian yang lain, disebut keluarga lain, gereja, komunitas, tempat pembawaan. Engkau punya bapak rohani? Ketika saya terima Tuhan Yesus, pertama kali ada satu orang yang mengajak untuk memperkenalkan saya pada Yesus, itu bapak saya, atau orang yang membuat saya bertumbuh. Saudara di JGC, siapa yang membuat saudara bertumbuh? Siapa bapak rohani? Dan apakah kita punya sahabat di komunitas? Apakah kita punya murid, orang yang kita bina? Dan itu yang paling nyata, yang membuat kita bisa tinggal dalam komunitas sejati tadi, hanyalah kasih. Prakteknya di situ. Kalau ada berkata, Pak Beta, gereja di JGC tidak sempurna. Ya betul, di sini Pak gereja nggak sempurna. Tapi saya beritahu kalau gereja ini sempurna, saudara datang jadi tidak sempurna. Nah iyalah, setuju? Karena ada yang sempurna lah. Kalau misal saudara PKS, saudara juga nggak sempurna, saya tahu kok. Karena kita ada yang sempurna. Tapi Yesus di situlah kasih dibutuhkan. Amin. Saudara sama PKS saudara bagaimana? Dengan temanmu bagaimana? Justru menjengkelkan itu kasih penting. Amin. Dalam hidup saya, selain keluarga saya yang menyakitkan, itu adalah orang yang dekat dengan saya. Kelompok pemuritan saya. Saya punya satu grup pemuritan. Mereka profesional dan mereka bekerja sendiri, pengusaha. Nah, Bapak Ibu, kalau saya pemuritan menentukan 1 bulan sekali minimal. Saya evaluasi dalam 2 tahun, buat saya main-main. Kenapa? Tahun itu waktu itu hanya 45 kali. Saya berkata, biasa kalau saya ketemu dengan mereka di jam-jam siang dan jam malam. Dari jam siang ketemu, biasanya makan siang sama-sama, duduk sama-sama, 3 orang, kita makan. Dari itu saya membuat pertemuan penting. Teman-teman, saya tahu ada orang sibuk semua, dan kita punya waktu memang sulit ketemu. Jadi hari ini saya pastikan pemuritannya bubar. Kenapa? Dia jengkel, nggak lihat pemuritan. Saudara kan gitu, jangan-jangan susah datang objek kan? Enggak, di sini orangnya baik-baik ya. Di Bali orangnya begitu Bapak Ibu ya. Saya ngomong, akhirnya kita bubar ya. Jadi, kita terus kami gimana? Ya nanti kamu cari pemurid masing-masing lah sebenarnya. Saya nanti fasilitasi. Kenapa? Kalian nggak lihat kok bilang dulu. Setahun ketemu 4 kali, tahun lalu ketemu cuma 6 kali. Ya buat apa? Kita buang waktu dulu kan? Saya pulang untuk Bapak Ibu. Kan rohani ya mengajar disiplin kan? Rohani sekali kan? Nah, tapi saya lupa. Ini muridnya siapa? Muridnya Beta atau muridnya? Ya itu. Betul perjalanan pulang. Biasanya itu bicara. Itu pemuridan itu murid kamu ya? Enggak lah, murid situlah. Enggak keluar. Yang itu antara enggak keluar. Kamu waktu bubarin aku doa nggak ya? Dibilangnya begitu. Wah, saya mau lihat. Nah, Bapak Ibu bisa ngerti, saya ini pemuridan puluhan tahun. Murid saya ada yang 30 tahun. Sampai hari ini dan tapi intensif. Jadi pemuridan bukan hanya sekedar saya hidup di situ. Saya punya beberapa grup. Saya bilang, Tuhan, ini yang saya lakukan bertahun-tahun. Ini saya kerjakan. Mereka nggak siap, semua tempat dimuridin. Nah, kadang-kadang kita memakai sistem kasih seperti sistem YouTuber. Like, dislike, comment, follower. Tidak salah, tapi kasih bukan itu. Abel dengan kondisi autis ADHD kan tetap saya kasih. Dia itu anak saya loh. Tadi saya ketemu satu pribadi, dia adiknya Down syndrome. Dia dikasih warisan orang tuanya untuk menjaga adiknya Down syndrome. Saya bilang, itu kasih kamu. Waktu kasus ini, kalau bicara kamu gak doain. Waktu kamu ambil dia, kamu doain sih. Ingat, ketika kita punya kelompok rohani, keluarga rohani, entah itu bapak, anak kita, atau teman, kompak, apapun percaya semua doakan. Kalau saudara sudah berdoa, yakin Tuhan tempatkan di proses itu, saudara itu keluarga. Keluarga kan yang sering protes, toh? Kan tak mungkin saya sekarang anaknya Pak Tommy Bangun, besok dia anaknya Pak Lukito, besok anaknya Pak Hemi. Itu anak-anak, dan bapak-bapak, dan keluarga jadinya. Makanya jadi Kristen. Itu anak-anaknya tambah itu. Nah,
Saya masih ingat waktu itu Tuhan berbicara betul. Kamu jadikan dia apa? Nggak taunya. Ini jangan Tuhan. 3 hari dia masuk rumah sakit. Terus saya ada pertanyaan yang lebih berbeda. Kalau dia mati, siapa yang tanggung jawab selamanya? Kok saya mikir? Coba rumah sakit. Apa yang mau kamu lakukan? Bapak Ibu, saya ini pemimpin. Biar pemimpin itu jarang saya ambil lidah saya itu. Gila lidah itu udah. Tapi hari itu saya lakukan. Saya telepon mereka satu persatu. Saya berkata, saya berbuat kesalahan. Saya bilang, saya tidak bilang kelihatannya tidak. Saya berbuat kesalahan. Kesalahan saya adalah membubarkan umumnya. Tanpa saya berdoa karena emosi saya marah kalian. Hari ini boleh nggak? Saya minta maaf di proses itu. Dan saya mau minta bisa komunikasi. Orang kedua saya lakukan, orang ketiga saya lakukan. Lalu, ya sebenarnya saya malu. Kemudian kami ketemu. Waktu kami ketemu, kami bertiga. Jadi kami itu maksudnya ini apa? Karena dia tahu kalau saya sudah bilang ya maksudnya saya salah. Kalau kalian mau memulihkan kita lanjutkan. Kenapa? Yakin nggak bisa? Ya yakin. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Aku juga sebenarnya nggak mau sebelah satu. Tapi karena yang di atas itu kamu. Ini kesempatannya ya. Karena saya berbuat kesalahan. Saya tanpa mendoakan, saya lakukan ini. Hari itu kami komitmen. Bapak Ibu saya ngomong. Setelah saya menulis tanpa ada paksaan, kami memutuskan untuk satu arah. Kami memutuskan tidak ada hukum. Kami menjadi lebih bebas. Saya bicara mereka ini. Tugas saya adalah memberikan waktu buat kalian. Perkara kalian tidak mau turun sama Tuhan. Saya jelas, saya clear dalam hidup saya. Jadi kalau kamu tidak mau memulihkan, nanti saya akan ngomong sama Tuhan. Tuhan orang ini tidak mau memulihkan. Tanggung jawab di luar sopir. Pokoknya bukan tanggung jawab saya. Malah mereka pikir, maksudnya bagaimana? Ya saya tanggung jawab sama Tuhan lah. Oke? Saya beritahu mengambil itu yang saya mau dengan mereka. Hari itu kami bebas. Kami tidak menjadi proses, menjadi program, tapi kehidupan. Bapak Ibu tahu kalau saya komunikasi dengan mereka, makan siang itu bisa 2-3 jam. Di luar saya dibayarin mereka karena mereka takut karena aku tuh kalau dibayarin banyak. Mereka mengasihi saya. Mereka selalu bayarin saya makan, saya berkata mereka. Kadang-kadang saya mesti berhentikan. Bro, kamu sebagai rekan, ini orang bang. Yang satu tetap mereka. Yang satu dia kerja sendiri, pedagang. Jadi kita selesaikan di sini kebutuhan kita. Yang ingin saya sampaikan begini. Kasih adalah situasi yang naik turun. Tapi itu bukan emosi. Kasih adalah sesuatu yang konsisten. Kasih berbicara tentang yang tadi saya katakan selalu satu arah. Kasih itulah keputusan kita untuk kita mengatakan saya mengasihi. Saya marah, saya tidak suka. Tapi ya itulah. Saya tahu dalam hidup saya banyak diterima banyak orang. Istri saya menerima saya apa adanya. Anak saya tahu, dia tahu bahwa ayahnya punya kelemahan. Tapi dia tahu juga bos. Dia tahu juga saya mengasihi. Dan dia mengerti betul apa yang terjadi di ayahnya. Bapak Ibu sering saya berkata pada dua anak saya untuk check and balance. Kamu melihat hidup saya dengan mamamu, kamu yakin gak saya mengasihi mamamu? Kamu yakin gak saya mengasihi mamamu? Dan saya butuh jawaban. Ya saya tahu. Sering saya berbicara dengan dia, tahu gak bahwa saya mengasihi mamamu? Ya saya tahu. Saya berbicara di komunitas, pastikan bahwa saya menjaga hidupmu. Bapak Ibu terima kasih. Amin. Ya, itu tidak bisa diteorikan. Dan saya ingatkan, kasih itu pasti akan membutuhkan korban. Korbannya adalah kedagingan saudara. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin mengikut aku, dimulai dengan apa? Menyangkal diri dan mengikut saya. Coba lihat kanan diri. Kalau itu suami istri akan menggandeng dia. Silahkan menyalibkan saya. Amin. Amin. Butuh korban, butuh proses. Tapi itu nggak bisa. Kekristenan itu kata gantinya salib dan kasih. Saya mulai bisa mengerti kenapa waktu itu dibahas. Karena ketika Allah mengasihi kita, Dia mengorbankan diri. Itu teladan yang paling baik. Bukan berarti bahwa kasih itu kita dianiaya, bukan. Ada sebuah proses yang Tuhan izinkan
sehingga kasih itu menjadi nyata. Dan kasih itu bukan kasih kita, karena kasih Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Saya minta pemain musik baju ke depan, ambil waktu beberapa menit. Kalau datang dengan istrimu dan ada istrimu, ambil waktu beberapa menit. Pertanyaan sederhana, apakah kita hari ini hidup di dalam kasih yang sesungguhnya, the real, atau justru kita fake, ya, toxic? Bapak Ibu, kekristenan itu sesuatu yang sederhana, kalau kita buat sederhana, rumit menjadi rumit. Amin. Baik, kita tanya pada hidup kita, apakah saya betul-betul mengasihi istri dan anak saya? Apakah betul saya hidup dengan kasih sesungguhnya untuk komunitas saya, di kelompok komunitas, di kelompok pembapaan, apapun namanya di tempat ini? Mari kita ambil waktu bersaat sampai kita berdoa, bertanya pada diri sendiri. Tidak ada kasih sesungguhnya, real love. Kami berdoa supaya Allah menggantikan dengan kasih. Karena kasihmu adalah kasih karunia, anugerah. Aku berdoa supaya kami boleh hidup di dalam kasih sejati Allah. Kalau di tempat ini ada yang belum mempunyai keluarga rohani, atau mungkin kami tidak percaya dengan keluarga rohani di tempat ini, karena aku berdoa supaya ada kasih karunia untuk kami bisa tinggal dengan keluarga rohani kami. Segala bentuk tipu daya iblis supaya digantikan dengan kekuatan, kebenaran, kuasa Allah dan kasih Allah atas hidup kami. Tuhan Yesus, aku menyerahkan setiap pribadi di tempat ini, jemaat di tempat ini, supaya mereka hidup berlimpah-limpah dengan kasih. Dan bukan hanya kasih, kuasa dan kebenaran melimpah. Terima kasih untuk hari ini. Suara manusia itu berhenti, hikmat manusia itu berhenti. Tapi ketika Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berkata-kata, itu akan memberi kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang berubah. Terima kasih Engkau sudah merubah setiap kehidupan pribadi kami, hidupku, keluargaku, komunitasku, coba di mana aku tinggal. Karena itu semata-mata karena kasih yang berdasar berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, kita yang percaya berkata